Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jamaah yang berbahagia, adalah pertama-tama kula panjenengan selalu mengaturkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah karunia hidayah inahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih punya waktu, punya kesempatan untuk beribadah bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama semuanya, saya berpesan kepada diri saya pribadi terutama dan juga kepada jamaah semuanya, marilah kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana apapun, dalam suasana prihatin seperti sekarang, kita harus tetap menjaga, selain menjaga imun kita, menjaga kesehatan, kita juga menjaga iman kita. Artinya dalam keadaan apapun, baik lapang ataupun sempit, hisarra wa dharra, gitu, baik keadaan lapang ataupun sempit, dalam keadaan senang ataupun sulit, kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hanya karena suatu kondisi gitu yang agak sedikit kita merasa sulit, merasa rekoso, merasa ada suatu halangan yang mungkin terasa agak berat, kita jadi sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun malah melenceng dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam suasana sekarang, monggo kita tetap senantiasa meningkatkan rasa kesabaran. Itu sabar tabah ketika dalam suasana seperti ini ada musibah, ada pandemi yang belum juga berakhir. Monggo kita tingkatkan kesabaran kita, ketabahan kita sambil tetap berusaha. Ya berdoa juga berusaha bagaimana agar kita selalu taat dengan protokol kesehatan. Amargi pripun sama sedaya, karena apa? Tadi saya sampaikan di muka, ciri-cirinya orang yang beruntung, ya. Kebalikan dari rugi kan beruntung, ya.
semua orang itu akan rugi, lafi khusrin. Berarti semua orang akan rugi kecuali siapa? Siapa beruntung? Yaitu illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, itu bukan cukup iman tok, tapi juga beramal soleh. Gitu. Di depan Allah menggunakan demi waktu, bersumpah demi waktu. Artinya apa? Kula panjenengan niku nek diparingi wektu, diparingi wekdal, diparingi umur sampai sekian hari, sekian tahun, kita hanya akan rugi jika kita tidak beriman dan tidak beramal soleh. Hanya rugi saja. Nanti pulang kita mati, kita dikubur menghadap Allah tidak punya bekal apapun. Itu rugi sekali. Rugi sak rugi-rugi ini. Orang saya bilang ciloko mencit, gitu. Sudah dikasih umur panjang sekian tahun, sekian puluh tahun, tapi tidak punya iman, tidak punya amal soleh. Ya, kalau orang beragama, kados kula panjenengannya minimal yang 5 waktu jangan ditinggalkan. Terus puasa Ramadan dan lain sebagainya. Zakat, puasa dan semacamnya. Haji bagi yang mampu, zakat bagi yang mampu. Nah, dalam surat seperti ini jamaah sedaya, kita harus menunjukkan kepedulian kepada orang lain yang sekarang mungkin sedang isoman atau mungkin karena sesuatu pandemi seperti ini jadi kehilangan pekerjaan, kehilangan berkurang penghasilannya. Monggo yang punya kelonggaran kita bisa berbagi dan memberi kepada orang lain. Begitu. Itu sebagai bekal. Jadi beriman dan beramal soleh. Gitu. Beramal soleh bukan hanya yang sifatnya ritual kita dengan Allah, dengan Tuhan, tapi juga dengan orang lain, dengan makhluk lain di sekeliling kita, orang-orang yang membutuhkan. Jadi kalau sekarang sangat dibutuhkan kesetiakawanan sosial antara kita sesama saudara sebangsa tanah air yang memang sekarang kita bersama-sama sedang berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan ini menika pandemi ini. Nah, tapi yang lebih penting lagi jamaah tadi saya katakan yang terkait dengan yang saya sampaikan di awal surat Al-Asr tadi itu, selain beriman, beramal soleh, kula panjenengan kudu kedah harus saling berwasiat ya toh, tentang kesabaran dan kebenaran. Jadi kula panjenengan harus menekankan, menyampaikan, menyarankan kepada orang lain, dan otomatis kita juga melaksanakan agar bagaimana bersikap sabar, gitu. Sabar tabah ketika kita berhadapan dengan musibah, dengan bencana. Sabar itu macam-macam jamaah sedaya. Ada sabar ketika kita sedang berbuat baik, gitu. Kita beribadah sabar. Kok salatnya suwe temen, ya kita memang harus sabar. Puasanya kok enggak rampung-rampung sebulan, ya kita memang beribadah harus sabar begitu. Gitu. Sekolah kok suwe temen orang-orang mau sekolah, ya memang itu ibadah juga harus sabar yang pertama. Sabar dalam kebaikan. Yang kedua, sabar ketika menghindari maksiat. Wah, kancane ngejak sing boten sae kula panjenengan tetep boten gelem. Dirayu bagaimanapun tetap tidak mau, walaupun godaannya begitu menyilaukan. Tetap sabar dalam menghindari maksiat. Ngejak berbuat tidak baik, ngajak berbuat buruk, berbuat maksiat, kita tetap tidak mau. Itu berarti kita sabar dalam menghindari maksiat. Nah, yang terakhir ini yang mungkin agak berat sama sedaya, sabar ketika menghadapi musibah. Nggih. Itu yang mungkin nek kula mboten ngrasake mungkin nggih abot tenan. Nggih. Saya kemarin membaca dan juga panci jenengan juga sudah pirsa menawi nggih. Jadi di Gunung Kidul biasanya kan ngaten, di Gunung Kidul itu biasanya sing wis nang dibilang nggih niku dalam setahun itu sing nangzubillah sing gantung niku rata-rata itu antara 25 30 begitu. Itu koyo wis napa nggih? Sabar-sabar ngoten niku. Selama setahun begitu. 25 30 33 36 niku rata-rata seperti itu. Ning ngapunten niki baru sampai Januari sampai Juli niku wis 30. Jadi kan meningkat 100% niku.
Wong biasanya setahun wis 30, ini setengah tahun wis 30, berarti 100% peningkatannya. Yang apa? Bunuh diri niku wau. Nggih. Ulama sekitar seminggu itu ditepus, dua-duanya ditepus semua. Satu di sumber Wungu, satu lagi di sekitar tepus sana. Itu 2 dalam sehari 2 yang bunuh diri. Dan ketika ditelusur ini dari kalau panjangan awas teng koran itu karena apa? Satunya karena himpitan ekonomi, yang kedua karena sakit dia tidak sembuh-sembuh, tidak tahan akhirnya bunuh diri. Naudzubillah. Ini satu ekonomi, satu sakit. Gitu. Mungkin nek kula pengen boten berapa langsung dengan masalah, mungkin gampang mawon Allah gur ngono wae kok gantung misalnya. Ini coba kula panjenengan posisikan nek dadi menjadi orang yang berdepan dengan tiba-tiba tidak punya uang, tiba-tiba sakit yang tidak sembuh-sembuh. Gitu. Mungkin barangkali naudzubillah jangan-jangan bisa punya pikiran sing ngoten niku. Halusinasi setelah akhirnya mengambil jalan pintas. Nah inilah modal bekal pentingnya kalau panjenengan sering mendengarkan tausiah, gitu, sering ngaji begitu kan. Dengan setiap Jumat kita pergi Jumatan ada tausiah, begitu. Sekarang juga tausiah bisa di radio, bisa di TV, bisa di YouTube segala macam. Monggo itu sebagai wahana kalau panjenengan mencari pengetahuan agama tentang tadi saya katakan pentingnya kalau panjenengan meningkatkan, memupuk rasa iman kita agar dalam kondisi apapun tetap bertakwa kepada Allah, tetap menjaga akidah kita. Karena betapapun juga zaman sedaya, nah kula nggih isane gur ngomong gitu, tapi nenek monggo dipun amalaken sareng-sareng nggih. Kebahagiaan dunia ini tidak ada bandingannya dibanding nanti kebahagiaan di akhirat. Hanya setetes saja dari katakanlah luasnya lautan. Itu kebahagiaan dunia hanya setetes saja. Yang akhirat itu seluas lautan yang tidak tersangkut ikut. Begitupun kesengsaraan di dunia itu hanya setetes dari kesengsaraan nanti di akhirat yang selama-lamanya. Akhirnya ngaten, waktu kula ngaten, kula panjenengan niku monggo dipun cepeng sareng-sareng sesulit apapun napa nggih bencana bala ujian di dunia. Nek kula panjenengan sampai ucul imane nggih, sampai berbuat maksiat, sampai berbuat dosa dengan bunuh diri, nauzubillah. Wah ini kula panjenengan teng akhirat iku sengsara ora mandeg-mandeg. Nggih. Niate gur kepengin mengakhiri sakit ning janjane malah kula panjenengan malah mungkin teng akhirat menika malah disiksa ora rampung-rampung mergo napa? Bunuh diri, karena bunuh termasuk dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kula mboten saged suwun mboten ning monggo kula panjenengan bisa napa nggih menelisik di kanan kiri kita gitu. Kalau ada orang-orang yang punya potensi seperti itu didekati, diberi pengertian, dikuatkan begitu. Insya Allah itu bisa akan membantu mencegah agar tidak ada kasus di sekitar kita. Termasuk juga tadi masalah ekonomi, monggo bareng-bareng dibantu ketika ada yang kesulitan, kita bareng-bareng dengan masyarakat membantu mereka. Ketika ada orang yang mungkin ada kecenderungan depresi, stres, monggo juga dibantu, diberdayakan bersama-sama. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang membantu mereka begitu. Kalau ada pengalaman zaman sedaya dari seorang babinsa dulu, Babin Kapitimas di daerah Semanu. Ternyata begini, ada orang-orang yang memang karena faktor tadi ekonomi, karena faktor sakit yang menahun tadi itu, terus dia punya potensi seperti itu. Atau dengan didekati, diruhke, dikancani ngombe obat, ditakoni itu sudah sangat membantu. Jadi pikirannya menjadi positif begitu loh. Tapi nek didiamkan atau diruhke, itu ora atau dijak ngomong, ora atau digateke, akhirnya niku pau stres, merasa tidak berguna, akhirnya muncul pikiran-pikiran untuk niku pau mengakhiri hidup. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini kalau kita bareng-bareng insyaallah bisa mencegah dan meminimalisir angka kejadian kasus yang itu di
Gunung Kidul karena sudah menjadi apa nggih? Kayak semacam wis identik banget nggih di Gunung Kidul, sering banget seperti itu. Nauzubillah sekarang baru Juli sudah 30 lah, ndah mengko tekan Desember pira wong Juli pun 30 padahal biasanya niku tekan Desember niku kadang orang asli 30 atau maksimal 30 niku setahun lah niki nembe setengah tahun wis 30 lah kok tekan Desember pinten nauzubillah nauzubillah miki kula panjenengan dipun hindaraken dari apa nggih godaan-godaan setan yang terkutuk. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi min ayati wa dzikril hakim aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan hamdas syakirin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah usikum wa iyaya bi taqwallah ittaqullah wa taqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan ni'min hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana liman haqqan alaina wa li walidina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa qurbatina wa naqimna min jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qarib mujibud da'wat ya qadal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa isyadatan fil ilmi wa taubatan qabla maut rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa la afwan subhan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wal ghina. Allahumma inna na'udzu min jahdil bala wa darkis syaqwa wa syamadil a'da wa sul qada. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fala dzikrul akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.